Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ingin memberikan renungan singkat dari Injil Matius pasal yang ke-8, ya, ayat yang pertama, kedua, dan sampai yang keempat. Saudara akan melihat ada orang yang kusta datang kepada Yesus. Orang kusta ini gambar orang berdosa, orang yang najis, orang yang compang-camping, ya. Dan saudara bisa melihat dalam kitab Imamat, saudara akan menemukan orang kusta itu orang yang dijauhi, harus berteriak najis, ya. Karena ini bisa menular. Ini gambaran orang berdosa. Dosa itu bisa menular kepada orang lain, ya. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dalam duka cita ini, orang berdosa ini, dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Ini yang menarik. Yang pertama ini, orang kusta ini datang kepada pribadi yang tepat. Dia tidak mencari kepada yang lain. Dia tahu bahwa hanya orang ini yang sanggup memulihkan, menyembuhkan dia. Saudara-saudara, hanya Yesus yang sanggup membebaskan kita dari dosa, dari belenggu-belenggu dosa, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan kita. Yang kedua, selain dia datang menyembah kepada Yesus, dia bilang seperti ini kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup mentahirkan. Tuhan dapat mentahirkan. Artinya dia tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan dia. Yang dia pertanyakan itu, Tuhan mau enggak? Bukan kemampuannya Yesus yang dipertanyakan. Dia menanyakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Orang ini tidak meragukan kemampuan dari Yesus, kemahakuasaannya untuk menyembuhkan dia, untuk menolong dia. Yang ketiga, hati Yesus tergerak, saudara-saudara, karena di dalam diri Yesus ada kasih kepada jiwa ini, kepada orang-orang berdosa. Dan yang kedua, ada yang menarik lagi dilihat oleh Yesus dalam diri orang ini, orang kusta. Ada iman. Dua hal ini mendorong hati Yesus untuk menyembuhkan dia. Ada kasih dari Yesus dan juga ada iman dari orang kusta ini. Dan dia sembuh. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan menjamah dia dan menyembuhkan. Kita, apapun keadaan kita, saudara-saudara, apapun kondisi saudara saat ini, apapun masalah saudara saat ini, apapun persoalan saudara hari ini, jika kita datang kepada pribadi yang tepat, saya percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi kelepasan. Orang-orang yang dirasuk setan pun dilepaskan oleh Tuhan. Orang-orang yang demam pun dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Orang lumpuh sekalipun, haleluya, jika kita percaya, Tuhan sembuhkan. Iman seorang perwira itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Yesus berkata, heran. Ya. Yesus heran melihat iman seorang perwira ini. Nah, itu juga yang menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat, tapi percaya sebelum melihat. Ya, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, jangan suam-suam mengiring Yesus. Jangan suam-suam melayani Yesus. Kita butuh jamahan Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami situasi seperti itu, mari datang kepada Yesus dan berdoa dan minta kepada Tuhan supaya engkau dijamah Tuhan, supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan, supaya engkau bergairah mengiring Yesus, supaya engkau bersemangat, supaya engkau berkobar-kobar dan engkau bangkit melayani Tuhan. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan, haleluya, haleluya, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan firman, membutuhkan, haleluya, suara daripada setiap kita. Berita kerajaan Allah, berita kabar baik yang kita mau bawa kepada orang dunia, dan sehingga mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Lakukan dengan kasih dan miliki
visi yang sama dengan Yesus, dan kerjakan visi yang Tuhan taruh di hati saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.